bokep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi sama aku Sasi Karana, si Cabing dan ceria. Masih di seputar teori sastra nih. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan dengan konten aku mengenai teori sastra. Kenapa? Karena menurut aku teori sastra itu cukup memiliki banyak manfaat. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pembelajaran dari konten-konten aku. Nah, di konten kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan stilistika. Apa sih pendekatan stilistika itu? Pendekatan stilistika yaitu membedah suatu karya sastra dengan melihat aspek kebahasaannya. Ngomong-ngomong mengenai aspek kebahasaan di dalam suatu karya sastra itu ada banyak sekali. Mulai dari kata, frasa, klausa, kalimat, pola kalimat, pemahaman pragmatik, majas, diksi, pokoknya ada banyak. Kalau kita bahas satu-satu itu panjang lah. Jadi kali ini aku pilih satu dari begitu banyak aspek kebahasaan di dalam karya sastra. Aku pilih majas atau gaya bahasa. Masih berhubungan dengan konten-konten sebelumnya, yaitu mengenai novel Mariposa. Nah, kali ini kita akan membedah novel Mariposa melalui aspek kebahasaannya. Majas atau gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa yang khas dan dapat diidentifikasi. Pemilihan majas di dalam suatu karya berfungsi untuk menarik perhatian pembaca agar berminat untuk membaca suatu karya. Majas terdiri dari 4 bagian atau 4 subpokok, yang mana 4 subpokok ini terbagi lagi menjadi beberapa macam. Jadi di dalam satu subpokok memiliki banyak anak pokok. Nah, lalu apa saja pembagian dari majas itu? Ayo kita bahas satu persatu dan langsung kita masukkan ke dalam novel Mariposa. Yang pertama yaitu majas perbandingan. Majas perbandingan yaitu membandingkan sesuatu dengan menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Contohnya dengan menggunakan kata bagai, kata seperti. Nah, majas perbandingan ini memiliki 10 pembagian lagi. Mulai dari ada perumpamaan, metafora, alegori, fabel, personifikasi, dan aku bakal membahas satu saja dari pembagian majas perbandingan ini, yaitu majas perbandingan bagian perumpamaan. Majas perbandingan bagian perumpamaan yaitu membandingkan sesuatu dengan cara mengumpamakannya dengan sesuatu yang lain. Contohnya di dalam novel Mariposa yaitu, Mariposa seperti kamu, aku mengejar, tapi kamu menghindar. Di sini Acha ngomong sama Iqbal. Acha itu mengumpamakan Iqbal seperti Mariposa. Nah, saat Acha mengejar Iqbal, tapi Iqbalnya malah menghindar, sama kayak Mariposa yang dikejar tapi dia menghindar, terkejar tapi nggak tergapai gitu. Majas yang kedua yaitu majas pertentangan. Majas pertentangan merupakan kata-kata yang berkias yang bertujuan untuk menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan maksud yang sebenarnya, berguna untuk meningkatkan kesan terhadap sesuatu hal. Nah, pembagian dari majas pertentangan itu ada banyak. Itu ada 20 pembagiannya. Seperti ada hiperbola, litotes, ironi, oksimoron. Dan jadi aku juga bakal membahas satu saja di dalam novel Mariposa ini, yaitu hiperbola. Nah, hiperbola merupakan pernyataan yang dilebih-lebihkan dari maksud yang sebenarnya, baik itu melebih-lebihkan dari jumlah, ukuran, ataupun sifat. Dan ini contoh kalimat hiperbola
di dalam novel Mariposa. Cowok berwajah dingin tapi berhati malaikat, nda. Jadi di sini pernyataan Acha itu melebih-lebihkan bagaimana hati seorang Iqbal. Padahal yang sebenarnya Iqbal itu tidak memiliki hati seperti malaikat, karena perlakuan Iqbal itu tidak seperti malaikat kepada orang-orang. Dan Acha bilang Iqbal itu memiliki hati seperti malaikat karena Acha itu suka sama Iqbal, makanya dia melebih-lebihkan sifat Iqbal tersebut. Majas yang ketiga yaitu majas pertautan. Majas pertautan yaitu penggunaan kata-kata kiasan yang berhubungan atau bertaut dengan apa yang disampaikan. Majas pertautan memiliki 13 bagian, seperti ada alusi, eufemisme, eponim, epitet, dan sama halnya dengan yang lain. Aku bakal pilih satu dari majas pertautan ini. Aku pilih bagian eponim. Majas pertautan bagian eponim yaitu mendeskripsikan atau memanggil seseorang berdasarkan sifatnya. Contohnya di dalam novel Mariposa. Si hati batu. Di sini maksud dari kata si hati batu yaitu Amanda mendeskripsikan Iqbal sebagai si hati batu, karena menurut Amanda Iqbal itu memiliki hati yang keras seperti batu. Jadi Amanda memberi gelar kepada Iqbal atau mendeskripsikan Iqbal tersebut berdasarkan sifatnya yang seperti batu tadi, dengan menyebut Iqbal dengan si hati batu. Majas yang terakhir yaitu majas perulangan. Majas perulangan merupakan penggunaan bunyi, kata, frasa, klausa, ataupun kalimat yang berulang yang bertujuan untuk menekankan kata atau kalimat tersebut. Majas perulangan juga terbagi menjadi 13 bagian, seperti ada aliterasi, asonansi, antanaklasis, kiamus, dan mesadilopsis. Nah, kali ini aku bakal memilih mesadilopsis. Majas perulangan bagian mesadilopsis berwujud perulangan kata, frase di tengah-tengah baris atau terdapat di tengah kalimat, dan perulangannya itu terdapat pada beberapa kalimat yang berurutan. Ini contohnya di dalam novel Mariposa. Setiap orang punya jatah gagal masing-masing. Kalau kamu gagal, harusnya kamu tetap senang karena jatah gagal kamu sudah berkurang 1 dan kamu semakin dekat dengan mimpi kamu. Contoh ini merupakan ungkapan yang disampaikan oleh ayah Iqbal kepada Iqbal untuk menyemangati Iqbal karena Iqbal telah gagal di dalam tes SNMPTN. Nah, jadi di sini ayah Iqbal menyatakan kata jatah gagal sebanyak 2 kali. Jatah gagal di sini berada pada tengah-tengah kalimat pertama dan tengah-tengah kalimat kedua. Nah, itu merupakan contoh dari mesadilopsis bagian majas perulangan. Oke teman-teman, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai majas beserta subpokok dan pembagian majas yang terdapat di dalam novel Mariposa. Semoga konten aku kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saatnya aku pamit undur diri. Terima kasih ya semuanya sudah menonton konten aku.